Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sri Kandila Ovo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan. Tiap proses diberi skala prioritas. Proses yang mendapatkan prioritas tertinggi mendapatkan jatah waktu memproses. Proses dapat diberikan secara prioritas statis dan dinamis. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain, yaitu yang pertama, waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang terbuka, dan perbandingan antara rata-rata burst dengan rata-rata CPU burst. Penjadwalan priority. Setiap prosesnya memprosesnya nilai prioritas integer. CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Nilai integer terkecil sama dengan prioritas tertinggi. Pada non-primitif algoritma, tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst time-nya dan meletakkan P1 pada posisi hand quit. Metode primitif SGF diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time sebagai berikut. Hitung waiting time dan arrival time menggunakan metode penjadwalan primitif SGF. Penyelesaian menggunakan Gantt chart. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 5. P2 datang, maka P1 banding P2. Karena sama, maka tetap melakukan P1. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 2. P3 datang, maka P1 banding P2 banding P3. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. Pada proses ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 6. P4 datang, maka P1 banding P2 banding P3 banding P4. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. Pada proses ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 banding P2 banding P3, P1 banding P2 banding P4. P3 selesai. Karena P1 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P1. Waiting time P1 sama dengan 0 ms ditambah 2 ms sama dengan 2 ms. P2 10 ms dikurang 3 ms kurang 7 ms. P3 sama dengan 0 ms. P4 sama dengan 15 ms dikurang 6 ms sama dengan 9 ms. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. 2 tambah 7 tambah 0 tambah 9 dibagi 4. 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 ms. Metode non-primitif SGF diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time sebagai berikut. Hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan non-primitif SGF. Penyelesaian menggunakan Gantt chart. Waiting time sama dengan waktu mulai dikurangi dengan arrival time. P1 sama dengan 0 ms. P2 sama dengan 10 ms dikurang 3 ms sama dengan 7 ms. P3 sama dengan 8 ms dikurangi 5 ms sama dengan 3 ms. P4 sama dengan 15 ms dikurangi 6 ms sama dengan 9 ms. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. 0 tambah 7 tambah 3 tambah 9 dibagi 4. 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 ms. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan non-primitif SGF adalah 4,75 milisekund. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara primitif maupun non-primitif, karena pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya.
Jika bisa dibilang waktu penjadwalan ini memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jika ada prioritas yang lebih rendah, maka tidak akan dieksekusi. Solusi dari permasalahan ini adalah again, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Contoh permasalahan dalam sistem: setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat, maka suatu proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritas semakin tinggi. Penjadwalan prioritas ini adalah contohnya. Proses waktu menunggu, prioritas, dan kedatangan. Waktu menunggu P1 sama dengan 16, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 11, P4 sama dengan 8. Waktu tunggu rata-rata sama dengan 18 tambah 0 tambah 11 tambah 8 dibagi 4 sama dengan 9,25. Lebih jelek dari non-primitive SGF. Ron Borin atau RR. RR hampir mirip dengan FCFS, akan tetapi terdapat proses perpindahan antara proses di mana suatu proses melakukan interaksi terhadap proses yang lainnya, atau disebut juga dengan primitif. Proses primitif dengan menggunakan time quantum atau time scale sebagai contoh. Dengan time scale sebesar 4 ms, penjadwalan yang terjadi adalah sebagai berikut. P1 mendapatkan kesempatan pada 4 ms. Pertama, karena P1 lebih besar time scale, maka P1 hanya akan diproses selama time scale. Sisa P1 sebesar P1 kurang time scale akan diprioritaskan. Selanjutnya, penjadwalan akan berhasil ke P2 karena P2 lebih kecil time scale, maka P2 diproses hingga selesai. Setelah itu penjadwalan berhasil ke P3 dan seterusnya. Waiting time P1 sama dengan 0 ditambah 10 kurang 4 sama dengan 6. Waiting time P2 sama dengan 4. Waiting time P3 sama dengan 7. Average time 6 ditambah 4 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 5,66 ms. Ini adalah contoh dari round robin. Eksekusi kuantum waktu sama dengan 1 unit. P1, P2, dan P3 tidak pernah diblokir. Waktu menunggu P1 sama dengan 0 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. P2 sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. P3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Waktu tunggu rata-rata 4 tambah 6 tambah 6 bagi 3 sama dengan 5,33. Multi-level queue. Penjadwalan antrian multitingkat. Pertama, kategori proses sesuai dengan sifat proses, interaktif, dan blackbird, dan lain-lain. Parties, ready queue. Dalam beberapa tingkat multi-level sesuai dengan proses. Setiap queue menggunakan algoritma schedule sendiri. Row-ground proses, interactive ring priority (RR) atau background proses (backlog priority). Setiap queue mempunyai prioritas yang fixed. Penjadwalan antrian multitingkat. Ini adalah contoh antrian penjadwalan multitingkat. Ini adalah sistem prioritas.
dan seterusnya. Multi-level print-back queue, antrian multi tingkat berkalikan. Suatu proses dapat berpindah antrian, beragam antrian. Perlu print break untuk penentuan proses naik atau turun prioritasnya. Dinamis, naik atau turun prioritasnya dinamis. Again, dengan diimplementasikan sesuai dengan lama proses pada suatu queue, suatu proses yang menggunakan CPU sampai habis, sampai IO wait atau CPU sama dengan lebih besar CPU queue, bukan proses interaktif, dapat dipindahkan ke queue dengan prioritas lebih rendah. Antrian multitingkat berbalikan seperti tadi, ini adalah antrian multitingkat seperti Quantum 8, Quantum 16. Harusnya terbesar dialokasikan duluan baru yang terkecil, tapi di sini bisa digantikan. Antriannya bisa digantikan. Ini adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.